ada sekitar 3 informasi terbaru dari saham-saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dengan kode emiten EMTK akan lakukan pemecahan nilai nominal saham alias stock split. Rasionya 1:10. Selanjutnya ada Antam, kembali ditutup menembus level 1.815 atau naik 16,35% pada penutupan hari Rabu kemarin. XCL gagal dan Indosat mundur dari lelang frekuensi radio 2,3 GHz dan keduanya dinilai harus kerja ekstra keras menopang bisnis 5G dalam beberapa tahun ke depan dengan hanya berbekal spektrum existing. Itu dia 3 emiten update. Kami highlight pemirsa PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau EMTK yang akan melakukan pemecahan nominal saham atau stock split 1:10. Kinerja Rabu 16 Oktober naik 14% di 14.000. Kinerja year to date-nya pemirsa sudah naik 151%. Kemudian pernya 124 kali, market cap-nya 79 triliun rupiah. Dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Dimas. Pak Dimas, mencermati dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk EMTK, bagaimana analisis Anda dengan penguatan yang berlangsung sudah 14% penutupan hari kemarin, dan sebenarnya kalau ada yang berinvestasi dari awal tahun, ini kenaikannya sudah signifikan 151% loh. Betul sekali. Namun perlu dipertimbangkan dahulu ya, itulah sebabnya saya melihat dari MTEK ini akan melakukan corporate action stock split, which is good, karena itu akan membuat sahamnya menjadi lebih liquid. Karena betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Prita gitu ya. Kalau kita bicara secara saham, year to date-nya memang mengalami return yang sangat luar biasa sekali. Tapi harap diperhatikan bahwa saham ini tidak terlalu liquid seperti itu. Nah, saya harap dengan adanya stock split akan membuat saham ini nanti menjadi menarik bagi investor. Baik, Anda merekomendasikan tidak sih saham seperti EMTK ini sendiri dengan kenaikan yang sudah cukup fantastis? Kalau saya tidak merekomendasikan ya untuk saham ini. Kenapa, Pak? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, Ibu Prisa, bahwa saya melihat untuk MTEK ini tidak terlalu liquid ya, seperti itu. Sehingga saya tidak merekomendasikan untuk saham-saham khususnya bagi investor yang memiliki orientasinya jangka panjang. Baik, dan kenaikannya juga mungkin sudah cukup signifikan. Kalau berbicara mengenai likuiditas, Anda katakan kurang liquid. Artinya Pak Jimmy lebih senang saham-saham untuk mengoleksi ataupun berinvestasi saat ini di saham-saham yang memang liquid ya? Betul sekali, karena itu akan membantu kita pada waktu tidak hanya kita mudah melakukan pembelian, tetapi juga mudah kita melakukan penjualan. Kan? Oke. Salah satu yang menarik perhatian saya juga Antam nih, kembali ditutup menembus level 1.815 kemarin atau naik 16,35%. Menurut Anda, penguatan dari Antam ini kira-kira masih akan berlanjut tidak, Pak? Oke. Saya melihat tanda-tandanya ada kecenderungan untuk koreksi terlebih dahulu ya, koreksi sehat terlebih dahulu, tetapi dengan pola uptrend-nya yang sangat strong ditambah dengan berita-berita yang cukup positif sementara ini, khususnya salah satunya yang masih sangat relevan yaitu terkait dengan mobil listrik dan baterai listrik seperti itu ya. Jadi saya pikir Antam masih akan mampu untuk melanjutkan kenaikan lebih lanjut, tetapi untuk hari ini saya melihat ada potensi koreksi terlebih dahulu. Baik, jadi yang lebih menjadi sentimen kenaikan dari Antam ke depan adalah mobil listrik ya, bukan harga dari komoditas emas. Seperti yang kita ketahui di dalam Antam sendiri, sebetulnya kan mayoritas lebih kepada nikelnya, bukan kepada emasnya. Oke. Riset saya terakhir waktu itu 80% lebih banyak nikel untuk produksinya dan 20% lebih banyak emas. Jadi inilah yang seringkali menurut saya miskonsepsi yang keliru. Seringkali Antam lebih diprioritaskan ke emas seperti itu. Baik, 1815, strategi investasinya untuk Antam sebaiknya bagaimana? Bagi yang belum memiliki dan mungkin yang sudah memiliki juga gimana nih? Oke, kalau untuk Antam ya, saya melihat bila kita bicara investasi jangka panjang, ya, dan terkait dengan yang tadi saya sampaikan, mobil maupun baterai listrik, seperti itu ya, pada waktu Antam mengalami koreksi, saya melihat di kisaran di bawah 1.800, ya, jadi antara level psikologi 1.700 sampai dengan 1.750 bisa digunakan untuk area untuk melakukan pembelian seperti ini.
Oke, 1.700 sampai 1.750 level yang menarik untuk lakukan pembelian lagi ya, untuk Betul Antam sekali. bagi yang belum memiliki. Kalau yang sudah punya, kira-kira masih ada target di posisi berapa? Kalau saya melihat pergerakan Antam ya, nampaknya akan kembali lagi ke level psikologis dan juga level praksi 2000. Ke posisi 2.000. Wow. Support ataupun tahanan terkuat, cut loss gitu ya. Kalau ternyata Antam ini nantinya justru berbalik arah untuk sesaat mengalami koreksi lebih dari 1.700, sebaiknya di posisi berapa untuk cut loss atau membatasi resiko? Oke. Untuk resisten yang kuat, yang tadi saya katakan ya, di level psikologis 2000. Kemudian untuk support yang kuat, saya melihat di 1640. Jadi kalau melewati 1640, nampaknya akan downtrend dulu dalam jangka pendek. Baik, akan downtrend dulu kalau lewat dari 1.640 ya untuk Betul Antam. sekali. Itu dia rekomendasi dari Emiten Update untuk pagi hari ini, dan kita ke saham pilihan mungkin kurang lebih 5 menit lagi ya pembukaan perdagangan. Apa sih rekomendasi-rekomendasi dari Pak Jimmy? Oke, untuk rekomendasi saham dari saya, yang pertama saya melihat Bank BCA nampaknya memiliki kecenderungan yang sangat kuat sekali untuk kembali mengalami kenaikan, dan bahkan saya sudah mulai melihat tanda-tandanya Bank BCA ini akan membuat new high lebih cepat bahkan daripada IHSG-nya itu sendiri. Saham apa, maaf? BCA. BCA Bank ya? BCA. Oh, Betul. kemarin ini mengalami aksi buy yang sangat luar biasa, ternyata masih direkomendasikan untuk dilakukan pembelian. Betul sekali. Apalagi ini sektor finance ya, yang Betul. merupakan penopang utama dari IHSG. Iya, banyak yang bilang ini adalah saham sultan ya. Dengan kenaikan yang Dan- sudah, ya? Dan termasuk saham favorit saya, Ibu Prita. Baik, kalau udah sultan artinya cukup mahal, premium, tapi kalau masih jadi favorit, yang mahal bisa lebih mahal lagi gitu ya. Ya, makanya menjadi sultan kan. Baik. Oke, BCA. Di pre-opening, karena kan ini tinggal 4 menit sebelum pembukaan, pre-openingnya udah naik 0,22%, 34.825. Tampaknya IHSG juga pagi ini bisa hijau lagi ya. Betul sekali. 34.825, strateginya gimana? Oke, untuk BCA ini, saham favorit saya ini selalu saya nominasikan bisa sebagai saham investasi jangka panjang, Oke. ataupun juga bisa untuk trading seperti itu Ibu Prita. Jadi disesuaikan sesuai dengan preferensi dari investor atau trader masing-masing. Baik. Kita level belinya di posisi berapa, Pak? Oke, untuk level beli ya, saya melihat untuk di level 34.000 sampai dengan level 34.800 itu masih cukup layak beli. 34.000 sampai 34.800 adalah level pembelian ya. Betul sekali. Baik, itu dia rekomendasinya. Berarti tunggu dulu buy on weakness ya, karena sekarang 34.825 untuk BBCA. Oke. Kalau kita misalnya mau membeli di harga over gitu ya, atau biasanya di market disebut hajar kanan gitu ya, tidak masalah seperti itu. Baik. Nanti kita lanjutkan nih, Pak Jimmy, mengenai rekomendasi saham pilihan, karena kita akan melihat terlebih dahulu ada IPO atau pencatatan perdana saham dari Vici begitu ya. Tapi sambil kita menantikan informasi mengenai pencatatan saham ini, pemirsa, kita lanjutkan kembali untuk saham pilihan dari Pak Jimmy gitu. Selain BBCA, supportnya di posisi berapa? Oke, untuk BBCA, supportnya yaitu di 33.800. Supportnya di 33.800. Ya, batas toleransi saya. Kalau kita bicara untuk jangka pendek ya. Baik, 33.800. Kemudian sebaiknya targetnya di posisi berapa? Seperti yang tadi saya sampaikan Ibu Prita, untuk Sultan ini nampaknya akan membuat new high malah lebih cepat daripada IHSG-nya. Jadi kalau misalnya kita bicara BBCA, Oke. ya nampaknya untuk target, bagi saya melihat mudah sekali untuk menuju ke level 38.000. 38.000, wow. Ini dia rekomendasinya untuk BBCA ya. Iya. Saat ini sudah di 34.800, masih ada peluang sampai ke 38.000. Tapi ini butuh waktu kira-kira berapa lama sih menurut Pak Jimmy? Oke, kalau saya lihat ya, nampaknya 38.000 ini akan menjadi hadiah window dressing Santa Claus Rally di bulan Desember dan Januari efek di bulan depan. Jadi nampaknya
sekarang tanggal 17, jadi mungkin kurang lebih 1,5 bulan lah maksimal. 1,5 bulan bisa ke 38.000, lumayan ya, bukan lumayan lagi, sangat menguntungkan seharusnya untuk BBCA. Kita tunggu saja bagaimana aksi dari harga saham BCA ini dengan rekomendasi dari Pak Jimmy tadi. Selain BCA, apalagi yang Anda rekomendasikan, Pak? Oke, yang selain BCA tentu saya mau rekomendasikan Bank Mandiri. Bank Mandiri ya, wah rata-rata perbankan hari ini ya Pak ya? Iya, karena saya melihat yang seperti yang tadi saya sampaikan Ibu Prita, yang menopang IHSG salah satunya sektor finance. Jadi kalau misalnya IHSG kita memiliki view bahwa IHSG akan melanjutkan penguatannya ke level-level berikutnya, pasti akan ditopang finance. Nah, itulah sebabnya kita follow the trend. Oke, Bank Mandiri sebaiknya dibeli di posisi berapa? Oke, untuk Bank Mandiri ya, khusus yang Bank Mandiri ini nampaknya kita belinya dengan pelit-pelit. Ya, jadi di antara 6.700 sampai dengan 6.775 harga penutupan kemarin, saya pikir masih merupakan area beli yang sangat baik sekali untuk kita lakukan pembelian. Baik, resistennya di posisi berapa? Untuk resisten saya melihat di jangka terdekat ya, di jangka pendek ada di kisaran 7.300 sampai dengan 7.500. 7.300 sampai dengan 7.500. Sampai 7.500. Itu dia Ya, adalah betul. resisten dari Bank Mandiri ya? Betul. Dan Oke. kalau kita lihat Ibu Prita, sesi satu ini masih on the track ya, seperti analisa saya. Betul. IHSG mengalami penguatan di kisaran 150. Baik, itu dia rekomendasinya untuk BBCA dan juga Bank Mandiri. Dari perbankan, kenapa yang paling Anda highlight adalah BBCA dan Mandiri? Apakah karena dari prospek penguatan harga sahamnya, kedua saham inilah yang paling menarik dibandingkan dengan perbankan yang lain, atau seperti apa? Oke, kalau dari Bank BCA ya, seperti yang kita ketahui kan termasuk market kapitalisasinya nomor 1. Baik. Jadi ibaratnya pendukung IHSG nomor 1 lah, supporter nomor 1 gitu ya. Jadi dan selain secara fundamental juga, tentu saham ini masih memiliki prospek jangka panjang yang sangat bagus sekali dari sudut pandang perbankan swasta. Sedangkan kalau Bank Mandiri, tentunya ini saya melihat dari sudut pandang perbankan BUMN, pemerintah seperti itu. Jadi dengan laporan keuangan yang sangat solid, termasuk juga dengan Bank BRI, jadi bagi saya tidak ada alasan untuk tidak merekomendasikan Bank Mandiri juga. Oke, itu dia. Kenapa direkomendasikan BCA dan juga Mandiri. Indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini pemirsa dibuka naik 0,63% di 6.157 dan tampaknya ini masih akan berlanjut ya, Pak Jimmy? Betul, masih akan berlanjut. Saya melihat kekuatannya masih relatif cukup besar nih untuk IHSG. Oke, sudah lebih loh dari target 6.157 loh. Berarti ada kemungkinan 6.200 hari ini. Sangat mungkin sekali. Baik. Itulah sebabnya IHSG juga termasuk sultan. Oke, IHSG juga termasuk sultan saat ini ya. Baik Pak Jimmy, selain BBCA Mandiri, apalagi yang Anda rekomendasikan? Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Ya.